Kita masuk ke part 2 ya, masih bab 1. Mabadu. Salah satunya Isra Mi'raj atau Isra wal Mi'raj. Pendapat lain mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj terjadi pada Jumat pertama bulan Rajab, betul. Malam itu adalah malam renungan seharusnya. Kenapa merenung? Sejarahnya kita lihat kepada sandaran Nabi. Malam kesedihan di mana Nabi merasa sedih karena ditinggalkan oleh paman dan istri tercintanya. Karenanya Rajab nggak boleh pesta, nggak boleh maksiat. Ah, barale pula Rajab nih. Duduk. Itu tantangannya. Ini Rajaban lu. Nah, gitu. Nah sekarang ini masih ada yang beralek. Kamu lalu sedih ya? Contoh Nabi kan gitu tuh. Ditinggalkan oleh Khadijah istri yang tercinta. Kemudian oleh pamannya juga kan. Nah, dari berbagai pendapat tadi, manakah yang paling benar tertutup waktu, mendekati benar? Ragam pandangan ulama tentang kapan peristiwa Isra Mi'raj secara pasti memang tidak bisa disimpulkan pendapat mana yang paling benar. Hanya saja semua pendapat tadi mengarah kepada dua hal, yaitu Isra dan Mi'raj terjadi setelah diutusnya Nabi Muhammad sebagai nabi dan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Itu poinnya. Perbedaan ini dipengaruhi oleh gaya perhitungan yang sangat jelimet antara Masehi dengan Hijriah. Berbeda oleh masing-masing pendapat. Ada pendapat yang dasarnya pada sebuah kejadian seperti sebuah tersebarnya Islam di Mekah dan lain sebagainya, dan ada juga mengacu pada jumlah bulan setelah diutusnya Nabi ataupun sebelum hijrahnya Nabi, sehingga wajar jika menimbulkan banyak pendapat. Orang kata untuk penentuan puasa aja masih beda pendapat, iya kan? Tapi itu tidak khilafiyah. Lalu kapan seharusnya kita memperingati Isra Mi'raj? Yang paling penting sebenarnya bagi Andung, nah ini terkait nanti pas awal puasa. Yang paling penting, momen peringatan Isra Mi'raj adalah semangatnya, yaitu semangat untuk selalu mengingat usaha dan jerih payah Nabi Muhammad SAW untuk umatnya. Sebagai orang muslim kita ini, yang paling penting bagi kita adalah muhasabah, amalan tahajud, menjadi umat Muhammad. Karena ada hadis di tanggal 27 lakukan aja itu. Juga ada perintah sholat amalan di Lailatul Qadar. Waktunya ada kan? Nah, boleh. Bila kita mengikuti pandangan 27 Rajab Isra Mi'raj 1446 Hijriah, maka amalan kita tahajud itu pada hari Senin 27 Januari 2025 malam Selasa. Itu poinnya ya. Terkait dengan Isra Mi'raj, kira-kira apa kaitan dengan Isra Mi'raj? Tunggangan kendaraan Nabi. Ini yang sering banyak melenceng. Kita bahas ya. Kita bahas. Disebut apa? Buraq. Buraq. Ada yang menyebut berupa makhluk. Makhluk istimewa. Yang dalam keyakinan Islam dipercaya menjadi tunggangan Nabi Muhammad SAW saat peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra adalah perjalanan malam Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, sekarang Palestina. Ya. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa, Yerusalem, ke langit hingga Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu tempat tertinggi yang hanya bisa dicapai atas izin Allah saja dan kedekatannya sedekat-dekatnya dengan Allah. Buraq sering digambarkan sebagai makhluk bercahaya, itu Quran.
Tubuh menyerupai kuda itu kata orang. Enggak kata Quran. Ada Quran menyebutnya seperti kuda. Enggak. Apalagi ditambah dengan sayap di kedua sisinya. Mungkin ke laut lagi pemahaman tuh. Itu gaya-gaya Yunani itu. Makhluk apa tuh? Mitologi. Masa buruk di gambaran cahaya itu makhluk mitologi? Dengan kedua sayap di sisinya. Badan kuda, mukanya perempuan cantik, gitu. Ya. Kecepatan buruk disebut melampaui pandangan mata Quran. Sehingga mampu menempuh jarak yang sangat jauh dalam waktu singkat. Nama buruk berasal dari kata Arab. Sering disebut barkun. Apa? Barkun. Artinya, ada yang tahu? Kilat. Sering kita ngeliat-ngeliat, itu barkun. Melambangkan kecepatan yang luar biasa. Tep. Itu barkun. Keberadaan buruk dalam kisah mengingatkan umat Islam akan keesaan Allah yang tidak terbatas, keistimewaan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Buruk kendaraan Nabi Muhammad SAW betul dalam perjalanan Isra Mi'raj atau Isra Mi'raj. Itulah barkun. Kilat berupa cahaya. Bukan kuda bersayap berwajah wanita cantik. Jika ada gambarnya, bakar. Mengapa? Kenapa mesti dibakar? Karena jelas dalam Al-Quran tidak begitu menggambarkannya. Berilmulah. Bagaimana canggihnya barkun alias buruk atau buruk kendaraan Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj digambarkan seperti kuda kayak gitu. Barkun alias buruk hingga kini menjadi misteri, betul. Tetapi benarkah dia makhluk Allah atau kendaraan super canggih melalui pesawat masa kini? Maka kita harus tahu dulu arti Isra Mi'raj. Baru membedah barkun atau buruk. Disebut pula Isra Mi'raj, di mana dari bahasa Arab al-Isra wal Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab. Sandaran dalilnya hadis sahih, di mana pada malamnya umat Islam seharusnya di samping memperingati dengan renungan, sholat tahajud, perintahnya ada kan? Nah, ini jarang dilamalin nih. Padahal itu perintah langsung Quran loh. Isra wal Mi'raj, perjalanan dilakukan Nabi Muhammad dalam satu malam. Dan membuat peristiwa penting, terutama perintah menunaikan sholat 5 waktu sehari semalam dan hal lainnya. Ada di situ. Buruk atau burak atau barkun, Isra Mi'raj atau Isra wal Mi'raj terjadi pada periode akhir kenabian di Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, di mana terjadi tahun 620-621 Masehi, saat Nabi Muhammad SAW mengalami kedudukan atau tekanan yang hebat karena Khadijah sang istri dan sang paman Abu Thalib meninggal. Lupa ini gitu. Kerap sekali masyarakat menggabungkan Isra Mi'raj menjadi satu. Menjadi satu peristiwa. Peristiwa yang sama. Padahal Isra dan Mi'raj merupakan dua peristiwa yang berbeda. Satu lahir, syair, satu lagi ruhani. Peristiwanya beda.
Dalam Isra Nabi Muhammad diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Kan gitu aja, bisa diakalkan. Lalu dalam Mi'raj Nabi Muhammad dinaikkan ke langit sampai Sidratul Muntaha yang merupakan tempat tertinggi. Di sini beliau mendapat perintah langsung Allah untuk menunaikan sholat 5 waktu. Usai sholat Isya, sejarahnya setelah Nabi sholat Isya beristirahat sejenak, Rasulullah SAW yang pada saat itu berbaring di tepian Masjidil Haram didatangi malaikat Jibril. Fashaka sadruhu summa akhraja qalbi wa qasallahu bima zamzama summa raja'i illa makanihi famala imanan wa hikmatan. Langsung pas datang dibelah dada Nabi sama malaikat Jibril, belah, pet. Dibelah dada Nabi. Lalu hatinya dikeluarkan, dicuci dengan air jam-jam. Nah, kalau kita praktikin kayak itu mampus entum. Air jam-jam itu manfaatnya kalau dipakai untuk membersihkan kolbu. Ya. Untuk bisa mi'raj. Tuh dia. Duduk. Loh. Dicuci dengan air jam-jam karena akan melakukan perjalanan. Kemudian dikembalikan ke tempatnya dan memenuhi dengan iman dan hikmah. Ini sabda beliau dalam riwayat Imam Bukhari dari Malik bin Sa'sa'ah. Sahih. Jelasnya begitu sejarahnya. Setelah itu didatangkanlah Burak, Barkun. Cetak katanya kan datang itu kayak cahaya. Itulah dijadikan nantinya kendaraan beliau sewaktu Isra. Burok satu akar kata dengan barkun yang artinya kilat. Ja'anil buroku wahuwa farasun abiyadu tawilun atwalu minal himari wa aksharu minal bakhli yada'u kutuatihi ala marsmal basri. Datangkan kepadaku burok, yaitu seekor tunggangan berwarna putih, tinggi, lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek dari bikal. Ia meletakkan langkahnya sejauh pandangan. Jangan disamakan permisalan tadi seperti bikal. Itu permisalan, duduk gak? Oh, karena ada hadis ini memang saya udah seperti kuda. Tambah supaya terbang kasih sayap. Itu mainan orang-orang Yahudi itu. Duduk. Digambar lagi, dibeli sama kita. Maka bakar aja. Itu pelecehan. Yang disebut Ja'anil buroku wa huwa farasun ibaidu tawilun atwalu minal himari wa aksharu minal bakhli yada'u kutuati ala marmal basri. Itu sabda Rasulullah dalam riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik sahih. Cobalah kalau menerangkan Isra wal Mi'raj, para ulama ini jelas. Enggak katanya mengandalkan akal, ini penting. Anu bukan mengecilkan. Kita harus cerdaskan umat sekarang kan? Bagaimana bentuk buruk? Langsung aja deh. Isra Mi'raj saat kedudukan Nabi Muhammad SAW memuncak ditinggal orang terkasih Khadijah dan Abu Thalib. Ada salah kaprah tentang penggambaran buruk. Sampai sekarang salah kaprah. Bentuknya macam kuda, kepalanya perempuan bersayap. Kalau ada gambar seperti itu, habis ceramah besok pulang nanti bakar ya kalau ada di rumah gambar. Nah, jangan HP-nya tuh, di HP banyak tuh gambar itu. Itu pelecehan terhadap orang kafir, dari orang kafir kepada Islam. Sejarahnya ada itu.
Itu orang kafir yang buat. Pelecehan agama dijual oleh orang kafir. Waktu di Palestina tuh ada gambar titik di tengah, itu simbol orang kafir, Freemason. Kan lucu tuh. Maka itulah menggambarkan sosok buruk. Salah. Gimana gambar cahaya? Salah. Yang benar menggambarkan buruk dari Allah. Al-Baqarah ayat 20 kesimpulannya gini. Yaqadul barku yaktobu absyarahum. Hampir saja barkun menyambar mata mereka. Apa itu barkun? Kilat. Iqra ikhwan. Al-Baqarah ayat 20. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Maka yang membawa Nabi, perhatikan. Maka yang membawa Nabi itu kilat barkun, kilat cahaya. Duduk. Itu itikad, akidah. Maka yang membawa mikraj Nabi itu, Isra itu dan mikraj itu adalah kilat cahaya. Duduk. Kuda juga. Betul ciptaan Allah. Wallahu alam, berupa makhluk atau tidak. Cuman bahasanya begini. Jibril dalam kitab tauhid disebut cahaya. Ya. Nabi Muhammad apakah cahaya? Sebelum naik buruk, Nabi Muhammad berdoa. Diikuti, amali nanti di 27 malam 28 setelah sholat 2 rakaat kulhu. Ayat pertama Anas, ayat kedua. Tapi dibalik Anas dulu baru kulhu di kedua. Tahu nggak? Anas dulu karena horizontal, hablumi nanas. Kalau udah di atas baru naik ke atas itu kulhu, turun ke bawah, pas tanajul baru angkat tangan. Ikuti, Allahumma aja'al qalbi nurana. Allahumma aja'al qalbi. Ikuti. Nurana. Wa uduni nuranan. Wa ainai nuranan. Wasamalanan. Wa minan. Wa wajhi nuranan. Ajali nuranan. Diulang ya, perhatikan aja. Allahumma aja'al qalbi nurana. Pertama nurana. Wa uduni nuranan. Wa ainai nuranan. Wasamalanan. Wa minan. Wa wajhi nuranan. Ajali nuranan. Artinya, ya Allah, jadikan hatiku, telingaku cahaya. Itu minta Nabi.
mataku cahaya, kiri kanan mukaku cahaya, jadikan diriku cahaya. Kalau antum jadi daging, nggak dijadikan cahaya, kebakaran tuh, naik barkun tuh. Banyak orang kesambar petir kan? Karena apa? Karena ada masa. Karena apa? Karena badan kita daging. Minta kepada Allah jadi cahaya. Betul? Itulah nurin ala nur. Boleh kita abdihi minta cahaya dengan doa tadi. Ini syahid. Ada korelasi di Quran. Duduk ya. Ayatnya jelas. Amalannya waktunya tahu. Kapan? Hadis 27 penentuan tepatnya. Amalkan itu. Duduk kata. Nah. Jadi dalam perjalanan itu cahaya. Bisa diartikan cahaya. Melakukan perjalanan panjang cahaya. Maka karena cahaya seneng aja. Karena itu cahaya. Cahaya itu kecepatannya 300.000 km per jam. Itu hitungan normal. Kalau kita dengan kecepatan itu, maka dalam keadaan berdaging hancur. Bayangin Valentino Rossi itu, yang naik Honda aja bisa hancur tuh. Nah, Andung tahu Valentino Rossi? Kalau kecepatan 300.000 km per jam, bener nggak? Kalau tubuh kita nggak dibungkus cahaya gimana? Ayo, doa cahaya ada nggak? Pernah dengar? Ini dia. Allahumma aja'al qalbi nirwana wa uduni nuwaranan wa ainan nuwaranan wa samalanan wa minan wajhi nuwaranan ajalili nauranan. Hati-hati ngamalinnya nggak boleh sembarangan. Pudu orang tuh. Wah, santet tuh digadang diri jadi kalau habis tuh. Habis. Bener habis. Itu Quran. Tadi gini hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Bener kan? Quran kan? Barkun. Kita ada potensi untuk menjadi cahaya karena badan kita ada cahaya ruhi. Waduh, dibuka habis mandong bodoh teuing. Iya kan? Oh, ngambil dari jemaah andung. Ya kalau badannya masih kotor susah. Terus hantam. Toyibah, toyibah, toyibah. Isi kolbu abdihi sampai tajali. Nempel. Maka antum barkun. Fly. Betul? Kopi itu. Jadi dalam perjalanan cahaya, antum dibungkus cahaya maka sampai kan? Kalau hitungan dunia 300.000 km, Valentino Rossi ambles tuh. Bener. Subhanalladzi asruhu bi abdihi lailam minalun masjidilan haramun. Keyakinan itu hanya dipercaya dengan keimanan tuh. Menjadi tubuh cahaya. Keyakinan tadi hanya dengan keimanan. Di masa itu. Masa sekarang kuat kali asbab sain, bungkuslah baju besi, hancur juga antum kalau 300.000 km per jam. Bener kan? Sekarang ada pesawat perjalanan jauh yang bisa ditempuh waktu 45 menit saja kan? Masa itu banyak yang tidak percaya. Terutama Abu Jahal. Enggak percaya Abu Jahal itu. Karena di Masjidil Haram dan Aqsa hanya satu malam. Bayangin itu. Hanya satu yang percaya. Hanya satu orang yang percaya Nabi. Abu Bakar As-Siddiq. Nah. Buraq adalah kilat. Barkun. Kilat itu kita ngelihat aja petir kayak cepatnya kayak gitu ya. Dengan kecepatan cahaya barkun.
Dijelaskan hadis kita. Beberapa hadis yang supaya keyakinan antum jelas, karena yang disampaikan ini harus ada sandaran dalilnya. Innahu yataharuk fi turafutu ainan. Saya silu illa wajhatihi binajaratin wahidatin. Wahada huwal imanu qawiyyu. Wa yataqidu annahu indaha faqat satatil hikmatu. Fi waqtillah hiqqan fil akhirati sayudharillah subhanahu wa ta'ala. Dia bergerak sekelebatan saja, akan sampai tujuan dengan sebatas penglihatan saja. Itu perkara keimanan. Diyakini baru hikmah datang. Yakini dulu baru hikmah datang. Nanti di akhirat akan ditampakkan langsung oleh Allah. Hadis riwayat Muslim. Ayat dan dalil tentang arti buraq juga dalam peristiwa Isra Mi'raj tercantum dalam banyak hadis menyebutkan Rasulullah Muhammad SAW diperjalankan di tengah malam dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis di Palestina. Dalam perjalanan itu banyak riwayat disebutkan Rasulullah tetap juga mengendarakan buraq. Hingga saat ini belum ada yang dapat memastikan bagaimana sebenarnya rupa buraq. Banyak yang memahami buraq merupakan kendaraan yang memiliki bentuk seperti hewan tunggangan. Gimana tuh? Tetapi sejumlah riwayat sahih juga ada yang menyebutkan ukuran seperti dalam hadis. Perhatikan hadisnya nih, ya. Tapi dalam kitab Fathul Bahri, summa wataiti dabatan laisat bakhlan walakinnahu afdalu minal himari abyadi faqala lahul jarudu hadal biraku ya Aba Hamzata faqala anasun na'am kan yada'u kutu atiha alamadil basari. Kemudian aku diberikan seekor binatang yang bukan begal. Peranakan kuda dan keledai itu begal, namun melebihi keledai putih. Al-Jarud mengatakan kepadanya, itu adalah buraq, wahai Abu Hamzah. Anas mengatakan, betul, dia binatang. Itu meletakkan langkahnya sejauh pandangan mata. Pendapat dia pada masa itu, ya pikirannya kayak gitu. Paham ya? Nah sekarang kan beda bro. Otak kita udah beda. Jangan dimanasakan dong. Udah habis tuh. Pendapat itu boleh mungkin waktu itu bisa mengiktibarkan kepada binatang. Duduk gak? Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan enggak, bukan begal yang melebihi keledai putih. Demikian disebutkan dikarenakan ia adalah binatang tunggangan. Tunggangan itu atau dengan melihat lafadz buraq. Hikmah penyifatan itu adalah sebagai isyarat bahwa orang yang menungganginya adalah dalam keadaan nyaman, bukan dalam keadaan perang, dalam kondisi ketakutan, tidak. Atau pula untuk menampakkan mukjizat yang terjadi karena kecepatannya yang sangat cepat dengan menunggangi seekor binatang yang tidak pernah disifatkan. Binatang yang tidak bisa disifatkan dengan sifat seperti itu, tapi karena tidak ada maka disifatkan seperti binatang. Paham ya? Dalam hadis yang diriwayatkan Tirmizi dari Hudzaifah bin Yaman mengatakan, wa utuya Rasulullah SAW dabatan tawilata jahri waka tawitiha modul basari wakana Rasulullah SAW wa Jibrila layan fasilan alam jahil buraki fashada al jannati wan nar summa razaan illa makanihi mal asli. Rasulullah telah diberikan seekor binatang yang punggungnya panjang dan langkahnya adalah sepanjang mata memandang. Mereka berdua, Rasulullah dan Jibril, tidaklah terpisahkan di atas punggung buraq sehingga mereka menyaksikan surga dan neraka. Kemudian mereka berdua kembali pulang ke tempat semula ketika berangkat. Maknanya begitu. Abu Isa menyebutkan hadis ini hasan sahih. Imam Nawawi menjelaskan pada
ahli bahasa mengatakan begini Imam Nawawi, al-buraqu huwasmul hayawani alladzi raqabahum Nabi Muhammad lailatul Isra'i. Buraq adalah nama yang ditunggangi Rasulullah di malam Isra. Sementara Al-Baidah dalam kitab Mukhtasar Al-Ain juga kitab At-Tahrir mengatakan al-buraqul huwal hayawani alladzi ruqiba alaihil anbiya'u. Buraq adalah binatang ditunggangi para nabi. Iktibarnya begitu. Enggak masalah pada waktu itu. Tapi jangan disamakan seperti kuda, seperti begitu, enggak. Tetapi hadis ini diragukan lantaran sandalan dalilnya tidak sahih. Nah, jika barku itu adalah kilat, maka buraq dapat diasumsikan sebagai sesuatu tunggangan berkecepatan di atas kilat, sesuatu kecepatan melebihi gerakan cahaya. Itulah barkun, yang berarti kilat tersebut bisa ditemukan dalam beberapa surat di Al-Quran. Salah satu yaitu dalam Al-Baqarah ayat 20. Ya kadul barku yaqlatahu absyarahum. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka berhenti, sekiranya Allah menghendaki niscaya Dia hilangkan pendengarannya. Nah, dibaca lagi Al-Baqarah 20. Dibaca dulu, tutup kaji. Ya kan Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Para sarjana muslim zaman sekarang sudah menyelidiki melalui penelitian, observasi, berkesimpulan bahwa kilat, termasuk sarjana non-muslim, atau sinar dapat bergerak sejauh 186.000 mil atau 300 km per detik kecepatan cahaya, dengan penyelidikan yang memakai sistem paralaks. Diketahui pula jarak matahari dari bumi 93 juta mil dan dilintasi oleh sinar dalam waktu 8 menit. 93.000 juta mil dilintasi oleh sinar, waktunya hanya 8 menit. Udah ditemukan sama sains. Jadi akal pikiran kita sehari-hari tetap tinggal di bumi. Tetap tinggal di bumi. Yang jarak demikian jauhnya tidak mungkin dapat dicapai hanya dalam beberapa saat saja oleh buraq, kalau berupa binatang. Karena untuk menerobos garis tengah jagat raya saja memerlukan waktu 10 miliar tahun cahaya melalui galaksi, belum fosil-fosil jagat raya yang menghalangi. Namun di luar nalar peristiwa tersebut tetap harus diimani oleh umat Islam terkait dengan bentuk buraq. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim itu bersumber dari sahabat Anas bin Malik, tadi sudah disebutkan, bergerak sejauh mata memandang. Jadi berdasarkan hadis tadi, ya sudah jelas Rasulullah menjelaskan bahwa barkun itu adalah dabbah. Penafsir bahasa Arab, dabbah adalah makhluk diciptakan Allah, tetap berjasad,
Bisa laki-laki, bisa perempuan, berakal dan juga tidak berakal. Penafsiran tadi menunjukkan kita mesti cerdas bahwa kita tidak dapat menentukan jenis kelamin hewan tersebut seperti halnya malaikat. Gak bisa. Terlepas dari kecepatan bentuk, peristiwa Isra Mi'raj menunjukkan kebesaran Allah dan hambanya. Tadi di ayat 1 udah disebutkan, Subhanalladzi, Maha Suci Allah memperjalankan hambanya. Ya kan? Tanda-tanda kebesaran Allah itu. Ada yang berpendapat juga dinamakan buraq atau barkun karena memiliki warna putih melekat berkilau cahaya. Ada juga yang berpendapat dinamakan buraq karena memiliki warna loreng kulitnya, sebagaimana orang Arab bargah, loreng untuk kambing yang memiliki warna hitam dan putih di kulitnya. An-Nawawi Syarih Sahih Muslim. Penggambarannya begitu. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan bahwa dahulu Nabi Ibrahim saja sebelum Nabi Muhammad telah menetap di kawasan Sam. Setiap bulannya selalu mengunjungi istrinya Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail di kota Mekah menggunakan buraq, cahaya. Nabi Ibrahim mengunjungi keduanya di pagi hari. Tak lama kemudian kembali lagi untuk tidur siang di rumahnya di kawasan Syam, kembali lagi ke Mekah dalam satu hari. Ini menunjukkan bahwa buraq, cahaya, memiliki kemampuan yang sangat super cepat, melebihi kendaraan zaman sekarang. Dan itu pada masa itu sudah ada. Konsepnya ke depan, wallahu alam. Kedekatan kita kepada Allah. Sampai? Wabillahi taufiq wal hidayah. Banyak maaf, bersambung kita nanti ke bab 2 terkait kaji yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.